Salam kemenangan bagi kita sekalian. Saudara, mari kita baca firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Bilangan 3 ayat 13. Begini bunyinya, sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Saudara, kita tahu ayat ini saudara berbicara tentang bagaimana tulah 10 yang Tuhan lakukan di tanah Mesir, saudara. Bagaimana Raja Firaun tidak melepaskan bangsa Israel keluar ketika Tuhan menginginkan bangsa Israel keluar untuk beribadah. Tetapi Firaun tidak mengizinkan. Sampailah kepada tulah yang ke-10, kematian anak-anak sulung. Tetapi di sini kita lihat Tuhan berkata bahwa anak sulung itu adalah kepunyaan Tuhan. Dari manusia sampai kepada hewan. Tuhan sendiri berkata semua itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Jadi ini bukan perkataan manusia atau pendeta, tapi Tuhan sendiri yang berbicara, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan, maka pasti kita akan tampil berbeda. Saudaraku yang kekasih, tanda milik Tuhan itu, saudaraku, tidak sama dengan yang lain. Di sini menyinggung soal anak sulung, ya, bahwa anak sulung itu adalah kepunyaan Tuhan, diri kita. Kita sering nyanyikan, aku adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan sendiri tahu siapa milik kepunyaannya. Di dalam Yehezkiel berkata bahwa milik kepunyaannya itu punya tanda. Ada huruf T di dahinya. Kalau tidak ada huruf T, semua akan dibunuh habis. Dari yang tua sampai anak-anak kecil. Tapi jika ada tanda T, arti huruf T itu adalah dalam bahasa Ibraninya, Tuhan tahu siapa milik kepunyaan. Ada banyak orang Kristen merasa sudah milik Tuhan, tetapi sebenarnya belum menjadi milik Tuhan. Pada saat hari ini, saudara-saudaraku, biarlah jika kita merasa kita adalah milik Tuhan, anak sulung istimewa, tentu kita tidak bisa lepas mengingat bagaimana soal Esau dan Yakub. Secara lahir Esau anak yang sulung, tapi saudara-saudaraku, Esau itu tidak menghargai hak kesulungan. Saudara yang kekasih, pada suatu ketika dia sedang berburu, dalam kelelahan dia pulang. Lalu dia bertemu dengan adiknya, yaitu Yakub. Yakub sedang memasak kacang merah. Dia mencium bau kacang merah yang begitu mengenakan, membuat dia tergiur dengan semangkuk kacang merah. Dia berkata, berikan aku kacang merah itu. Saudaraku yang kekasih, tapi Yakub, dia selalu tinggal di kemah. Dia tidak mau pergi ke sana kemari. Dia tenang, kata firman Tuhan. Dia selalu belajar dengan ibunya. Sehingga saudaraku yang kekasih, dalam ketenangan, dia bisa memiliki pertimbangan yang baik. Dan dia mengerti nasihat-nasihat yang baik. Beda dengan Esau, karena dia sering keluyuran ke sana kemari. Akhirnya dia tidak mendapatkan nasihat. Ketika kelelahan dan capek, akhirnya dia datang membutuhkan makanan untuk mengisi perutnya. Ketika dia minta, Yakub berkata, berikan dulu hak kesulunganmu kepadamu. Saudara yang kekasih, karena arah hati
Dagingnya, perutnya sudah begitu lapar. Dia berkata, bagiku kesulungan itu tidak penting. Ambil sama kamu kacang merahnya bagiku. Saudaraku yang kekasih, tanpa kita sadari banyak sekali kita anak-anak Tuhan, merasa masih anak-anak Tuhan. Tetapi kesulungan yang diinginkan Tuhan hilang dari hidup kita. Sulung milik Tuhan artinya hidup yang menghargai kesempatan. Kesempatan untuk melakukan yang baik. Kesempatan untuk mengerjakan apa yang diinginkan Tuhan dari hidup kita. Itulah sesuatu yang sulit. Berbuat baik itu menurut firman Tuhan adalah pakaian putih berkilau-kilau. Dan sebenarnya itu menunjukkan perbuatan-perbuatan orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Karena tidak seorang pun manusia yang benar. Tapi Tuhan lewat kebenaran membenarkan apa yang belum benar di dalam hidup kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita semakin sadar, saudara-saudara. Kalau Tuhan sendiri berkata, kesulungan itu milik Dia, jangan lepaskan hidupmu. Dengan cara kita bersikap baik, memberikan apa yang Tuhan punya dari kita. Sadar ya saudara, bahwa segala sesuatu yang kita miliki dari Tuhan. Oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi Tuhan segala hormat dan kepujian. Itulah tanda milik Tuhan. Itulah tanda huruf T. Kalau kita tidak memiliki tanda huruf T, tentu sebaliknya, tanda antikris, yaitu 666. Saudara, kalau kita tidak peka dan tidak teliti kepada firman Tuhan, situasi ini sedang mengarah zamannya. Betapa sudah dekatnya kedatangan Tuhan. Dan betapa kerja iblis itu sudah begitu merajalela, merasuk. Saudara-saudara, jika kita tidak waspada dengan adanya isolasi gereja, kita tidak tahu saudara-saudara beribadah di rumah atau tidak. Himbauan firman Tuhan lewat streaming, apakah benar-benar dinikmati firman Tuhan atau berganti-ganti channel dengan khotbah-khotbah yang enak, sehingga membeda-bedakan, mempertimbangkan dengan akal sendiri, tidak lagi dengar suara penggembalaan, suara kebenaran, kepercayaan Tuhan dalam penggembalaan. Saudara, hari ini hak kesulungan harus kita pegang. Jangan remehkan seperti Esau. Firman Allah berkata dalam Maleaki, aku benci Esau, tapi aku mengasihi Yakub. Tuhan benci kepada orang yang tidak menghargai kesulungan. Kesulungan artinya keistimewaan, tahu menghargai apa yang penting dan apa yang utama. Renungkan dalam hidup kita, apa yang terpenting, apa yang terutama. Saudaraku, karena semua dari Tuhan hidup kita ini, kepada Dia harus kita persembahkan hidup kita. Itulah kesulungan. Jadilah milik Tuhan. Apapun yang ada pada kita bukan milik kita, tapi semua adalah milik Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kalaupun kita bisa mengerjakan ini dan itu, semua karena Tuhan. Mari kita berkata, oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Sampai di dalam Lukas berkata, kalau kita bisa melayani sebagai hamba Tuhan, di sana dikatakan, Yesus mengajar murid-muridnya, katakan, kami adalah hamba yang tidak berguna. Semua yang bisa kami lakukan ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan ini sebagai suatu kesempatan bagi kami. Hargai kesempatan, itulah ciri dan tanda orang yang menjadi milik Tuhan.
anak sulung. Teladan yang baik, contoh yang baik adalah hidupku dan hidup kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman. Biarlah kami menjadi anak sulung yang mempertahankan kesulungan. Bukan seperti Esau, tetapi kami mau merebut bagaikan Yakub. Tuhan, pandangan kami terus kepada perkara surgawi. Itulah harga yang kami harus rebut. Ada nilai yang kekal bagi kami, surga yang mulia. Berkati hati kami, berkati pendengaran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.